Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya kita semua mau dipakai Tuhan dahsyat, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dari Yeremia 13. Bapak Saudara, Yeremia 13 ini sebuah bagian yang menarik. Ternyata Nabi Yeremia ini disuruh Tuhan untuk beli ikat pinggang, ya. Bapak Saudara, ikat pinggang dari lenan. Ya, ini sebuah perintah yang menarik ya. Nabi Yeremia ini disuruh Tuhan beli ikat pinggang dari lenan. Lalu Tuhan minta berangkat ke sungai Efrat. Ikat pinggang itu sembunyikan. Ya, setelah sembunyikan berapa lama, dia disuruh ambil lagi, lihat kondisinya. Nah, Bapak Saudara, mungkin kita nggak banyak dengar cerita ini, tapi Tuhan mau menunjukkan sesuatu. Yaitu kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus bebas dari 3 hal ini. Kita buka sama-sama Yeremia 13 ayat 1 sampai 15. Mari baca bergantian Bapak Ibu. Ini boleh dijadikan kuis ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngadakan Paskah atau Natal ya. Siapa nabi yang disuruh beli ikat pinggang? Boleh Pak Saudara ya. Yeremia 13 ayat 1 sampai 15, mari baca bergantian. Ayat 1, Bapak Ibu saya 2, begitu seterusnya sampai ayat 15 ya. Ayat 1, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. 2 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. 3, sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya 4 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Ya, suruh ambil, suruh sembunyikan di sungai Efrat. 5, maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diberitakan Tuhan kepadaku. 6, 1, 2, 3. Tujuh, maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. 8 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. 9, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongkakan Yehuda dan Yerusalem. 10 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Bapak Ibu, Tuhan ngomong orang Israel kalau nggak mau dengar suara Tuhan tidak berguna untuk apapun. Saya berdoa pagi hari ini seluruh jemaat GPT Mawar Saron, kita berguna dan dipakai Tuhan dahsyat. Ya, yang 11, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Tuhan itu pengen kita melekat kepadanya. Bapak saudara, kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umatku, menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Bapak Ibu, kita itu Tuhan pengen hidup kita itu ternama, terpuji dan terhormat. Boleh katakan sama-sama ya, ternama, terpuji, terhormat. 1, 2, 3, ternama, terpuji, terhormat. Ini loh, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita itu baik sekali. Tuhan pengen kita melekat kepadanya seperti ikat pinggang.
supaya hidup kita berguna, dipakai secara dahsyat, ternama, terpuji, terhormat. Ya, tetapi mereka tidak mau mendengar. 12 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 12 sama-sama, 1, 2, 3. Katakanlah. Tiga belas, maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam dan para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. 14 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. 15 kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya rancangan untuk kita semua. Kaum umatnya ini tadi ya, ternama, terpuji, terhormat. Bapak Ibu, ikat pinggang itu dipakai oleh seorang hamba ya. Ikat pinggang itu melambangkan hamba. Sudahkah kita menjadi hamba Tuhan yang baik, anak Tuhan yang baik, yang mau dipakainya ya? Saya kaget tadi, Bapak Ibu, saya sudah siap khotbah dari rumah ya, tiba-tiba kor nyanyi ya, kita dipakainya semua karena anugerahnya. Saya berdoa kita semua dipakai oleh Tuhan dahsyat. Apa yang menghalangi kita berguna dan dipakai Tuhan? Ada 3K hari ini Bapak Ibu Saudara. Bila kita hindari dalam hidup kita, kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama namanya kebebalan Bapak Ibu ya. Yeremia 13 ayat 11. Di sana dikatakan kamu tidak mau mendengar, ya, kamu nggak mau dengar. Seperti ikat pinggang ini loh, ya. Yeremia disuruh beli ikat pinggang, disimpan di Sungai Efrat, diambil lagi, merotoli, merotoli. Ikat pinggang itu nggak berguna untuk apapun. Bapak Ibu, kalau kita ini bebal, kita nggak mau dengar suara Tuhan, kita nggak akan berguna untuk apapun. Hari ini, pagi ini, sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Biarlah suara Tuhan ada dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Senggol kanan kiri katakan, ayo dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, berbanding lurus dengan Ulangan 28, Yeremia ini berbanding lurus dengan Ulangan 28. Apa kunci diberkati Tuhan? Tuhan nggak minta muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Apa kunci diberkati Tuhan? Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ya, diberkati lumbungmu, rumahmu, keturunanmu. Apa kunci diberkati? Mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, mendengar itu kemampuan yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi seringkali kita jarang mendengar. Ayo hari ini kita mau mendengar. Katakan amin. Katakan sampingnya, ayo mendengar. 1, 2, 3. Ayo mendengar. Bapak Ibu, Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka berkat sampai ayat 13. Dikatakan di sana, diulangi lagi, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, hari ini kunci kita diberkati dan dipakai Tuhan. Ayo mendengar suara Tuhan. Sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Ya, atau kita mendengar suara dunia, suara tetangga, ya, suara berita, suara yang lain? Ayo dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, menarik ya, dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata taat. Ya, kalau satu kali teman saya ke Israel lalu tanya ke orang Israel ya, kalau bahasa Ibraninya taat itu apa? Gak ada.
Cuma ada satu kata, yaitu dengar. Ya. Kalau dengar itu sudah pasti taat. Kalau tidak taat berarti tidak dengar. Seperti kata yang sering kita baca ya, kita dengar dulu kalau dalam terjemahan lama, kita harus dengaran. Bapak besar, ternyata dalam bahasa Ibrani nggak ada. Kalau dengar itu berarti taat. Contoh, Bapak Ibu ya punya anak. Ya, sore sudah jam 5 waktunya mandi, ngomong, "Nyo, ayo mandi nyo," gitu ya. Kalau si nyonya ini lagi main handphone, Mbak Ibu. "Ya mas, sebentar mas." Ya. "Nyo, ayo mandi, sudah sore, masuk angin nanti kamu." "Iya ma, aku denger mama." "Sik ya ma ya." Sampai diparani Bapak Ibu ya. Disenggol, "Ayo mandi." "Iya ya ma, aku denger kok." Bapak Ibu mangkel apa seneng Bapak Ibu? Itu nggak denger tapi nggak taat, itu nggak denger. Banyak orang Kristen itu dengar firman setiap minggu, buka YouTube firman. Sudahkah kita taat? Kalau kita mendengar dan taat, kita dipakai Tuhan dahsyat, ternama, terpuji, terhormat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, jadi kain lenan pinggang Bapak Ibu, kalau ingat ikat pinggang ingat ini ya. Kalau hari ini kita mau dipakai Tuhan dahsyat, ayo dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, kita diberikan Tuhan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Kita harus mendengar lebih banyak daripada bicara. Banyak orang sedang bicara. Ya, kalau doa, wah ngomong terus, tapi nggak pernah dengarkan Tuhan. Ngomong, "Tuhan, tapi aku maunya gini." Tuhan ngomong, sudah ngomong ya, nggak cocok ini kerjaan ini, nggak cocok kongsi ini ya, nggak cocok kamu bertindak seperti, "Oh tapi aku maunya gini." Kita ngomong terus, akhirnya kita susah dipakai Tuhan. Bapak Ibu, ayo hari ini kita banyak dengar suara Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupku? Tuhan pengen apa? Apa yang aku kerjakan? Apa yang aku harus lakukan? Apa aku harus lakukan apa di keluargaku? Ayo kita dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan dan taat. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, ini mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu punya teman kerja ya, pilihannya 2 gak enak semua. Pilih yang bodoh atau yang bebal Bapak Ibu? A bodoh, B bebal. Siapa yang pilih A? Siapa pilih B? Siapa yang gak ngerti pertanyaannya apa? Tapi bisa Pak, ya ojo bodoh, ya ojo bebal gitu Pak Saudara ya. Tapi hari ini kalau pilihannya bodoh dan bebal, Bapak Ibu pilih mana? Bodoh. Bodoh bisa diajari. Kalau orang bebal diomongi, cengkal Pak Ibu Saudara. Kita bisa marah sama orang, kalau dibilangin tidak bisa. Bisa bayangkan Tuhan sama kita? Kayak tadi kita ngomong sama anak kita suruh mandi, "Iya iya Tuhan, iya iya, aku ngerti kok Tuhan," tapi gak dilakukan. "Iya iya Tuhan, aku ngerti kok harus ngampuni," tapi gak dilakukan. "Iya iya Tuhan, aku tahu aku harus pelayanan," tapi aku gak mau lakukan. "Iya iya aku dengar," tapi aku gak mau melakukan. Hari ini biarlah kita melakukan firman Tuhan. Ayo dengar dan taat, biar hidup kita dipakai secara dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak berguna, tidak bisa dipakai? Yang kedua adalah kemabukan. 3K Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi apa? Kebebalan. Yang kedua, kemabukan. Yeremia 13 ayat 13. "Maka seluruh negeri itu akan penuh kemabukan, mulai dari raja, imam, nabi, semuanya mabuk." Ya, Bapak Ibu, bahaya ya kemabukan ini ya. Mabuk itu ternyata bisa menghancurkan keluarga. Di sini tulis ya, "Maka akan kuhancurkan bapak-bapak dan anak-anak." Ya, crash terus bapak sama anak. Kenapa? Dua-dua mabuk, Bapak Ibu. Ya, mabuk itu apa? Mabuk itu dalam pengaruh alkohol. Ya, saya temukan Bapak Ibu, mabuk itu bukan cuma masalah anggur ya. Bukan cuma masalah kita minum anggur terlalu banyak. Tapi mabuk sekarang macam-macam. Mabuk cinta.
Ya, wah kalau sudah kadung cinta, kata gomblo, tai kucing rasa apa Bapak Ibu? Wah, ya ekstrim ya. Tapi itu kenyataannya. Ada orang mabuknya kerja. Waduh, kalau sudah kerja, waduh lupa anak, lupa istri, lupa semuanya. Yang penting kerja. Bapak Ibu, mabuk itu macam-macam. Ada yang mabuk dosa. Dosa itu menjadi yang utama, wah pengaruh dosa. Yang penting dosa, yang penting senang. Ada yang dibawa pengaruh pesta, Pak Ibu Saudara. Contohnya siapa? Contohnya adalah Nebukadnezar. Dia mau pesta 7 hari 7 malam. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu, pesta enggak semalam ya. Kita kalau mantu, kita kalau ulang tahun, kita pesta paling semalam. Nebukadnezar 7 hari 7 malam. Ketika dia mabuk pesta, dia ambil semua perkakas bait Allah. Dia keluarkan, diisi anggur yang najis. Bapak Ibu, kalau kita mabuk, apa cirinya orang mabuk? Yang suci dipakai yang najis. Gak peduli sudah. Hidup yang kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, gak peduli sudah pakai yang najis, hidup sembarangan. Hidup bukan untuk Tuhan. Bapak Saudara, sampai Tuhan mengucapkan, kembali ke slide ya, ditulis, ada tangan nulis di dinding, mene tekel urfasin. Ya, artinya kita Nebukadnezar ditimbang, didapati terlalu ringan. Daniel 5 Bapak Ibu Saudara, ayat 25 sampai 28. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel urfasin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Ya, masa hidup kita itu dihitung loh sama Tuhan. Ya, masa kekuasaan kita, masa pelayanan kita dihitung sama Tuhan. Kapan diakhiri terserah Tuhan. Ya. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Bapak Ibu, kalau kita mabuk, kita pasti terlalu ringan. Kalau kita fokus mabuk dunia, kita pasti terlalu ringan. Kita mabuk dosa, kita pasti terlalu ringan. Pers, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau ingatkan kita semua di dunia ini cuma sementara. Masa hidup kita dihitung, masa pelayanan kita dihitung. Kapan Tuhan ngakhiri kita belum tahu. Tapi biarlah kita yakin saat Tuhan ngakhiri, kita didapati tidak terlalu ringan, tapi kita berbobot. Kita punya kualitas. Kapan? Waktu kita tidak mabuk. Bapak Ibu, salah satu mabuk yang baru saya temukan adalah mabuk masalah. Mabuk apa Bapak Ibu? Masalah. Iblis itu gak gampang buat kita takut, wah lalu belok sesat. Gak perlu Bapak Ibu, dibuat melenceng sedikit aja ya, melenceng sedikit aja, ujungnya sudah lain ya. Yaitu dengan apa? Dengan gangguan satu persatu, masalah bertubi-tubi ya. Kita mabuk masalah, pikirannya cuma masalah, masalah A, masalah B, masalah C, sampai kita gak fokus lagi melayani Tuhan. Saudara, hari ini ayo kita harus sadar, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ayo kita melayani Tuhan apapun masalah kita. Dan biarlah kita dapati berbobot, berkualitas. Dan Tuhan angkat kita terpuji, ternama, terhormat. Bapak Ibu tenang, kalau hamba Tuhan itu diistimewakan. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan janji kok, aku akan nunjukkan yang ibadah sama yang enggak, yang pelayanan sama yang enggak, masa sama ya. Mabuk masalah Bapak Ibu, contoh ya, kalau sedotan ini adalah masalah kita. Kalau kita mabuk masalah, kita pikiri terus, pagi bangun mikir masalah, lupa Tuhan sudah ya. Siang mau makan mikir masalah,
Malam mau tidur mikir masalah, nyetir mikir masalah, di mobil nyetir masalah, ya mikir masalah terus sampai kita nggak bisa lihat Tuhan. Ya. Bapak Ibu saya tanya ya, sedotan ini sama saya besar mana Bapak Ibu? Ya, sak gede-gede nih Pak. Ya. Bapak sedotan ini sama Bapak Ibu besar mana? Oh ya besar Bapak Ibu ya. Tapi kalau begitu saya dekatkan terus sampai saya tempel di sini, sebesar apapun orang di depan saya nggak akan bisa lihat. Kalau kita mabuk masalah, terus mikirin masalah, sebesar apapun kuasa Tuhan, kita nggak bisa lihat. Hari ini ayo sama-sama kita sadar, jangan mabuk, bahkan mabuk masalah. Kita harus sadar, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Katakan ya, tepuk dadanya ya. Tuhanku lebih besar dari masalahku. 1, 2, 3. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Dan biarlah hari ini kita jangan mabuk masalah. Kita mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, yang kedua adalah kemabukan. Hati-hati ya, mabuk macam-macam, mabuk cinta ya. Kadang orang bisa mabuk cinta, suami lupa anak istri demi will ya, wanita idaman lain, atau sekarang pelakor, saudara ya. Lupa sudah semua. Istri bisa lupa semua. Ya, hukum semua lupa. Lihat ya berita ini ya, nggak karu-karuan Bapak Ibu ya, namanya rumah tangga. Iblis itu suka nyerang rumah tangga, karena rumah tangga itu inti yang Tuhan ciptakan. Ya, suami istri kan Tuhan yang ciptakan. Kalau rumah tangga berantakan, pelayanan berantakan. Ya. Karena itu ayo kita ajak suami istri sama-sama anak-anak mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mene teku ufasin, semoga waktu Tuhan datang dihitung pelayanan kita dan kita didapati berbobot dan berkualitas. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ketiga, apa yang menghalangi kita berguna, bermanfaat dan diangkat oleh Tuhan? Yang ketiga, kesombongan. Ya, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Kebebalan. Ya, dibilangin tidak bisa. Yang kedua, kemabukan ya, mabuk masalah, mabuk semua. Yang ketiga, kesombongan. Yeremia 13 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Yang ketiga adalah kesombongan. Bapak Ibu, seringkali orang sombong tapi nggak kerasa. Ya, bahaya, sombong ini bahaya sekali. Terutama di dalam pelayanan. Apalagi pelayanan yang kelihatan. Bahaya. Karena kita merasa anti jatuh. Oh, salah besar. Bapak Ibu, kalau kita ini tahu ada pemimpinnya, kita lagi perang nih contoh ya. Kita lagi perang, ada pemimpinnya sama anak buahnya. Kita serang mana dulu Bapak Ibu? Kalau bisa kena pemimpinnya. Sama iblis. Iblis lihat pelayan Tuhan sudah tinggi posisinya, kelihatan melayani ya, melayaninya kelihatan, mulai diangkat Tuhan naik pelan-pelan. Ini yang harus diserang. Dengan apa? Namanya kesombongan. Lucifer jatuh karena kesombongan. Kalau kita sudah sombong, kita akan jatuh. Bapak Ibu, apa ciri orang sombong? 1, merasa bisa. Ya. Wah, aku bisa kok. Aman, santai. Aku bisa kok. Melayani ini aku bisa. Ya. Oh, kerja aku bisa kok. Tanpa Tuhan pun aku bisa. Ya. Itu mulai sombong. Karena itu tadi lagu bagus sekali ya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu, satu kali ya, saya ngobrol sama seorang hamba Tuhan. Dia ngomong, saya ini pemain musik sebelum jadi pendeta.
Saya suka main musik, tapi saya biasa aja ngelayani Tuhan. Saya ngelayani Tuhan cuma karena anak gembala. Jadi besok minggu saya main musik di gereja, malam dugem dulu. Dugem dulu, nggak apa-apa, yang penting besok main musik. Oh bisa kok, aku main musik ini bisa. Oh aku paling baik main musiknya. Bisa kok, tanpa Tuhan pun aku bisa main musik. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia kerja di pabrik, ya, nggak sengaja jarinya manis ini masuk di mesin. Sejak hari itu dia sadar dia nggak bisa main. Sampai sembuh dia nggak bisa main seperti dulu. Di situ dia saksi. Aku tahu tanpa Tuhan aku nggak bisa. Tanpa Tuhan aku nggak bisa. Jangan kita merasa bisa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam pelayanan kita. Kita butuh Tuhan dalam keluarga kita. Dan Tuhan menjadi yang nomor satu yang kita butuhkan. Ayo Bapak Ibu, jangan merasa bisa. Kita butuh Tuhan. Kita bisa karena anugerahnya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa ciri sombong? Merasa lebih dari orang lain. Kalau ini aja aku bisa, dia gak bisa, aku bisa. Ya, apakah hari ini kita merasa lebih dari orang lain? Lebih kaya, lebih ganteng, ya, lebih pinter, lebih semuanya deh. Kita sombong itu. Ya, hati-hati sama sombong. Sombong ini Bapak Ibu menarik ya. Karena ini penyakit hati. Kalau penyakit hati itu tiba-tiba masuk kita nggak sadar. Karena itu saya kasih ciri-ciri hari ini. Kalau kita merasa bisa, kalau kita merasa lebih dari orang lain, itu kita lagi sombong. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mau ditolong, ya. Satu kali teman kuliah saya saksi ya, dia istrinya pilot. Wah, kalau istrinya pilot itu gajinya luar biasa ya. Oh, rumahnya bagus, mobilnya bagus, saya lihat wah luar biasa ya. Sampai satu titik pandemi. Ingat Bapak Ibu, waktu pandemi apakah ada penerbangan? Gak ada, berhenti semua, bandara sepi. Ya, suaminya dirumahkan sebelum ada penerbangan lagi. Ya, dikasih gaji itu cuma 1%, 2% dari gajinya. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu, dari luar biasa, tiba-tiba gajinya cuma 1%. Ya, wah mulai ya mobilnya dijual satu persatu ya, tinggal cuma satu, ganti motor ya. Lalu kebiasaannya biasanya istri cuma di rumah, sekarang harus kerja. Bapak Ibu sampai satu titik dia saksi ya. Saya ini kepepet, ada orang mau nolong saya, tapi saya ini nggak mau, karena merasa kalau ditolong itu berarti direndahkan. Waduh Bapak Ibu, ternyata ada model sombong kayak gini ya. Kalau ditolong merasa direndahkan, langsung Tuhan ngomong dalam hatinya, kamu ini sombong, kamu nih. Aku ngirim bantuan loh, kamu loh merasa direndahkan. Kamu siapa? Dia saksi itu sambil nangis Bapak Ibu. Kamu siapa? Aku nih mau nolong kamu loh, kamu nggak bisa ditolong. Dia sadar. Sejak itu dia tahu orang sombong itu nggak mau ditolong, merasa nggak perlu orang lain. Hari ini sudahkah kita orang yang mau ditolong, mau dinasehati, ya? Apalagi kalau ini bentuknya finance ya, mau diberkati. Wah, Bapak Ibu, ya, ayo kita orang yang mau ditolong. Ya, Bapak Ibu, siapa yang menolong saya siap Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara, apa ciri orang sombong? Nggak mau ditolong. Ya, termasuk orang yang nggak mau ditolong, dinasehati, kalau sudah dosa jauh dibilang nggak bisa, sombong orang ini. Biarlah Tuhan yang ngomong. Teman saya ini Tuhan yang ngomong, dia nangis. Karena mungkin karena kekayaan, kesempatan itu kita bisa sombong, nggak sengaja. Ayo hari ini kita jangan sombong, supaya hidup kita dipakai Tuhan dahsyat.
Ayat terakhir Pak Saudara, Yakobus 4:16. Mari kita baca bersama-sama ayat terakhir kita. 1, 2, 3. Tetapi belum ya. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar dari itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayo Bapak Ibu kita rendah hati, ya, dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau ada yang collab, ya bisa collab, bisa kerja sama, pelayanan lebih maju. Karena itu ya tema retreat kita, ayo bersatu. Kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Kalau bersama-sama dampaknya lebih besar. Ayo bersatu, jangan kita sombong. Sebagai penutup kita belajar dari Simson. Simson punya 3K yang membuat karirnya sebagai nabi yang hebat hancur. Bapak Ibu, Simson ini seorang yang luar biasa. Dia lahir aja malaikat ngomong sama mamanya, kamu akan melahirkan Nazir Allah, rambutnya gak boleh dipotong. Itu yang ngomong malaikat Tuhan Bapak Ibu. 4 aja yang diomong sama malaikat Tuhan sebelum lahir. 1 Simson, 2 Ishak, 3 Yohanes Pembaptis, 4 Tuhan Yesus. Wah, ini istimewa Simson. Dia Bapak Ibu ngelawan 1000 orang cuma pakai rahang keldai. Sak nemue barang Pak Ibu. Wes rahang keldai. Wah, dihabisi 1000 orang. Bisa bayangkan kehebatannya? Bisa bayangkan Tuhan bekerja dalam hidupnya? Dahsyat harusnya. Tapi dia punya 3K. 1, bebal, kebebalan. Tuhan sudah ngomong, sekali aja kamu cari gara-gara. Ya. Dia cari gara-gara terus, bahkan jatuh cinta sama orang Filistin. Ya, dia tiduri banyak perempuan Filistin. Sudah dibilangin papanya, nggak ada dah wanita di Israel. Ini kalau ngomong sekarang sama anak-anak kita, nggak ada dah kamu punya pasangan orang Kristen. Masa harus cari yang di luar? Nggak ada dah orang Kristen. Itu papanya Simson. Dibilangi, nggak bisa. Mulai ya, hancur. Yang kedua, kemabukan. Bapak Ibu, dia cinta sama Delilah begitu rupa. Ya, Bapak Ibu, Simson ini tidur, ditanyai sama Delilah, Simson, kamu kalau cinta sama aku kasih tahu aku kekuatanmu di mana. Yang pertama, Simson sudah ngomong, kalau aku dikepang, rambutku diginikan, kekuatanku hilang. Tiba-tiba Delilah teriak, wah ada tentara, rambutnya sudah dikepang. Wah, dia habis itu tentara. Ya, dia nggak bisa lihat rambutnya dikepang. Dia lihat, ya, tapi dia diem aja. 2 kali dia nggak marah sama Delilah. Kedua, kalau diikat, wah tali apa, bentuknya apa, kekuatanku hilang. Delilah teriak lagi, ada tentara Simson, rambutnya itu loh diikat seperti yang dia ngomong. Masa kita ini ditipu nggak tahu Bapak Ibu? Masa kita ini ditipu 2 kali masa nggak tahu? Simson itu tahu, tapi dia mabuk cinta. Bapak Ibu, sekali lagi Gomblo mengatakan tai kucing rasa. Ini Simson ini sudah tahu loh ditipu 2 kali, masih terus sama Delilah. Ya, mabukan itu menghancurkan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Akhirnya yang ketiga, Simson direngek-rengek sampai seperti mau mati rasanya. Dikasihkan kuncinya, rambutnya dipotong. Lagi Delilah teriak, Simson ada tentara. Bapak Ibu, masuk ketiga, kesombongan. Simson berdiri waktu rambutnya sudah botak, langsung ngomong seperti yang sudah-sudah, aku akan habisi tentara ini. Bapak Ibu, dia lupa roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia nggak merasa perlu Tuhan, seperti yang sudah-sudah, dia sudah bisa. Ternyata roh Tuhan meninggalkan dia. Dan dia ditangkap, matanya dicongkel, dia jadi badut. Orang Filistin tertawa, lihat Simson, ini loh katanya pahlawan Allah. Ini loh yang geleng batu buta ini loh. 3 ini.
kebebalan, dibilangin tidak bisa, kemabukan ya, terus mabuk itu terus, tahu bahaya, terjang terus. Yang ketiga, sombong, seperti yang sudah-sudah, aku bisa ini, aku mampu ini. Dia habis. Sampai akhirnya dia di gilingan batu. Dia mulai tanya Tuhan, Tuhan, kalau boleh satu kali ini aku habisi orang Filistin ini. Baru eling Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita ingat Tuhan di setiap musim hidup kita. Orang sombong itu lupa sama Tuhan. Dia ngomong seperti yang sudah aku Isa, aku bukan Tuhan. Dia baru ingat Tuhan waktu di gilingan batu. Tuhan sekali ini aja kasih aku kekuatan. Dihancurkan pilar yang paling utama. Dia mati bersama-sama orang Filistin. Bapak Ibu, kisah ini harusnya bukan akhirnya seperti ini. Kalau Simpson mau dengar, kalau Simpson mau sadar, kalau Simpson mau rendah hati, harusnya nggak seperti ini. Sama dengan hidup kita. Ayo kita waspada dan biar kita dipakai untuk alat kemuliaan namanya. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik mari maju ke depan. Ya, kita mau dipakai Tuhan dahsyat. Karena kita semua sudah ditebus, harganya lunas. Ayo kita jangan hidup lagi di dalam dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau ingat Engkau di segala musim hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Engkau Tuhan.